Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Agus Sambarwari. Pada video kali ini, saya akan bahas mengenai tutorial bagaimana membuat suatu aplikasi menggunakan Microsoft Visual Studio 2019 menggunakan bahasa C#. Nah, sebelum itu, teman-teman pastikan terlebih dahulu telah mendownload Visual Studio 2019. Ketikkan saja di Google download Visual Studio, kemudian klik di sini download Visual Studio 2019 for Windows and Mac. Kemudian ada beberapa pilihan di sini. Nah, pilih aja yang free download ya, khususnya ada di community. Nah, nanti download. Nah, ketika mendownload, ini nanti pas proses instalasi, teman-teman akan diminta untuk koneksi ke internet. Karena dependensi yang diperlukan oleh Microsoft Visual Studio itu cukup besar, sehingga pada saat instalasi, dia akan mendownload kurang lebih ada 3 GB lebih. Jadi, teman-teman pastikan bahwa koneksi internet yang digunakan itu stabil. Gitu. Jadi, download. Nah, selain mendownload Visual Studio ini, pastikan di komputer teman-teman itu telah terinstall .NET Framework. Jika belum punya, teman-teman ketik aja di Google, download .NET Framework. Yang mana .NET Framework ini berfungsi sebagai virtual machine untuk menjalankan program yang telah kita buat menggunakan Visual Studio 2019 gitu. Nah, ini download .NET. Nah, silakan dipilih versi .NET yang ingin diinstal. Nah, ini ada rekomendasinya. Ini yang terakhir adalah 4.8 gitu. Nah, silakan dipilih salah satu. Nah, ketika sudah terinstall, nah kita akan coba langsung eksplorasi mengenai Microsoft Visual Studio. Nah, oke, ketik aja Visual Studio. Jadi pada video ini apa saja yang akan saya bahas? Yang pertama, kita akan bahas bagaimana membuat project baru, kemudian mengenal bagian-bagian yang ada pada lembar kerja Microsoft Visual Studio 2019, khususnya pada bahasa pemrograman C#, dan kemudian mengenal mengenai properties dan memasukkan kontrol-kontrol ya. Jadi pada bagian Windows Form itu kontrol-kontrolnya akan kita coba sedikit ulas di pertemuan pertama ini. Nah, selain itu nanti kita akan jalankan program yang telah kita buat, itu hasilnya seperti apa. Oke, kita langsung saja. Pastikan ketika nanti teman-teman menginstal, ya, itu jangan diinstal semua. Pilihlah hanya menginstal bagian Microsoft Visual Studio C#-nya saja. Kayak Visual Basic, C++, barangkali ada yang lain, itu tidak perlu diinstal. Karena nanti kalau misalkan diinstal semua, maka akan terdownload sangat besar sekali size-nya gitu. Oke, create new project. Nah, ini saya menginstal 2 C# dengan Visual Basic. Nah, ini Visual Basic. Sedangkan yang atas ini tadi adalah C# ya, C#. Nah, kita akan coba memulai membuat Windows Form Application. Jadi bedanya Windows Form Application dengan Console, kalau Console itu basisnya teks, seperti command line, command prompt. Kita kan ketika ingin menjalankan suatu program, itu kan kita harus mengetikkan perintahnya. Tapi kalau Windows Form Application, dia basisnya GUI, Graphic User Interface. Artinya, interaksi user dengan aplikasi itu tidak lagi basisnya teks, mengetikkan teks, tapi sudah basisnya klik-klik gitu, menggunakan interaksi mouse. Oke, kita pilih yang Windows Form App, kemudian di Next. Nah, ketikkan di sini nama projectnya, saya buat ya, ini latihan 1 gitu, 1.1. Kemudian lokasinya silakan teman-teman tentukan sendiri ingin disimpan di mana projectnya. Nah, ini adalah framework secara default dia akan memilih .NET Framework yang terakhir. Oke, create. Nah, kita tunggu prosesnya. Di sini akan terjadi proses pembuatan project oleh Microsoft Visual Studio. Nah, ini ada tampilan awal lembar kerja Visual Studio 2019. Itu seperti ini. Nah, untuk C#, teman-teman perlu tahu, ekstensi yang digunakan pada C# kan adalah .cs. Nah, seperti ini. Nah, ini CS ya. Oke, kita akan eksplorasi bagian-bagiannya apa saja yang ada pada lembar kerja Visual Studio C# ini. Bagian atas menu bar sudah pasti tahu, dan di bawahnya ada tool lainnya seperti debug,
Ini debug untuk compile. Nah, kemudian di sebelah kiri itu ada toolbox. Toolbox itu berisi komponen-komponen yang dapat kita tambahkan ke dalam desain form kita. Itu toolbox seperti tombol, checkbox, kemudian ada label dan juga textbox itu adanya di toolbox. Nah, di sini. Kalau misalkan tidak tampil, silahkan bisa diklik-klik aja di bawah ini ada nggak toolbox itu? Oh, ada. Kalau nggak ada juga, di view itu ada toolbox. Nah, ini untuk menampilkan toolbox jika toolboxnya tidak ditampil di sini. Kemudian di bagian tengah itu ada desain ya, desain form. Nah, ini desain formnya seperti ini. Nah, desain form ini bisa kita ubah. Caranya klik aja dulu ya, satu kali. Nah, ini ukuran terlalu besar katakan. Kita tinggal kecilkan saja. Nah, desain form. Nah, ini tinggal disesuaikan nanti seperti apa. Ini desain form. Kemudian di sebelah kanan itu ada Solution Explorer, itu berisi komponen-komponen yang ada pada project kita. Kemudian di bawahnya itu ada Properties ya. Oke, saya zoom di sini ya. Paling kanan bawah itu ada namanya Properties. Ya, ini namanya Properties. Properties itu berfungsi untuk merubah properties dari suatu komponen pada Windows Form ini ya. Oke. Jadi ini kan misalkan saya klik nih Windows Form, Windows Formnya saya klik. Nah, properties yang ada pada form ini ada apa saja? Ada teks, ada kemudian, ada nama, name, ya ini. Ini contoh saya, ini name itu seperti variabel. Ini nanti yang dipanggil di dalam pada program tuh name ini, bukan teks ya. Meskipun namanya sama teks. Nah, ini teks ya. Teks itu seperti ini kan nama teksnya adalah form 1. Nah, saya coba ganti nama teksnya ya. Ini saya ganti dengan aplikasi, biar kelihatan. Saya ganti dengan aplikasi pertamaku gitu. Nah, kemudian di enter. Maka di desain form itu akan berubah aplikasi pertamaku. Nah, itu adalah text properties itu. Jadi apapun yang ingin kita ubah pada desain itu ada di bagian properties. Seperti itu. Nah, sampai di sini kita telah membuat desain sederhana form ya, belum ada isinya. Nah, sekarang kita akan coba menambahkan komponen-komponen toolbox. Yang pertama kita akan tambahkan adalah label. Nah, ini toolbox, ini tampil semua ya, label. Nah, ini label. Nah, kemudian kita tambahkan lagi textbox. Jadi teman-teman ikuti saja dulu textbox dan juga button gitu ya. Textbox ini ya, button. Kalau sulit mencari ketik aja di sini, button. Oke. Oke, kita hapus. Udah. Sekarang kita tinggal mendesain nih, mengatur posisi dari komponen-komponen toolbox yang telah kita tambahkan seperti ini. Nah, ini label. Nah, ini kalau dijalankan, itu tulisannya tetap label, tidak berubah. Makanya kita akan ubah propertiesnya. Klik di bagian label, kemudian kita arahkan ke bagian properties. Setiap komponen toolbox itu memiliki properties yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Nah, seperti ini label ya. Nah, ini namanya label 1. Ini karena hanya label dan itu nanti tidak akan saya panggil di dalam kode program, saya nggak akan ubah nama variabel ini. Label. Saya hanya akan merubah tulisan teksnya saja. Nah, teksnya akan saya ubah menjadi masukkan nama. Nah, di enter, sudah. Nah, nanti otomatis di sini akan berubah masukkan nama. Kemudian di bagian textbox, nah ini, nah untuk mendesainnya agar lurus pas di tengah-tengah itu bisa seperti ini teman-teman. Kalau seperti ini rata bawah, kemudian ini rata tengah, sama-sama tadi rata atas antar komponen. Nah, ini dipanjangin. Oke, ini desainnya saya kecilin dikit lah. Oke. Nah, textbox ini akan saya ubah nama variabelnya. Ini kan kosong ya memang ya. Nah, ini nama variabelnya kan masih textbox 1. Saya ganti dengan nama txt nama. Jadi ini nanti akan saya panggil ke dalam kode program gitu. Nah, txt nama. Kemudian di button diklik pas tengah ya. Ini
namanya saya ganti dengan nama ini BTN, label apa namanya, name-nya BTN proses gitu. Enter. Kemudian nama teks ya, di teksnya itu saya ganti dengan proses. Oke. Sampai di sini sudah jadi nih desain form kita, aplikasi pertamaku. Oke, ini hello world-nya pada aplikasi GUI itu seperti ini. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, untuk menjalankannya bisa langsung klik start yang ada pada bagian atas. Ya. Nah, tunggu proses build dan juga debug. Nah, ini jadinya teman-teman. Hanya saja ini ketika kita ketikkan Agus gitu, itu belum ada event gitu. Itu nggak akan menampilkan sesuatu karena kita belum memberikan kode program. Oke. Sampai di sini kita udah buat. Oke, kita close. Nah, sekarang kita akan tambahkan kode program. Ingat teman-teman ya, text box setiap karakter, baik itu huruf, angka, ataupun simbol-simbol yang dimasukkan di dalam text box, itu akan langsung dikonversi ke dalam bentuk string. Ya. Dia defaultnya adalah string ya. Makanya ketika nanti kita manggil, kita harus tahu ini tipenya bahwa masih string. Misalkan kita pengen membuat kalkulator, maka text box nanti pas waktu dipanggil, kita harus mengkonversi menjadi tipe katakan integer atau float gitu. Nah, tapi intinya text box ini secara default tulisan atau karakter apapun yang diketikkan di sana itu akan dibaca sebagai string. Nah, kemudian kita akan coba masukkan event. Nah, di tombol proses, saya pengennya ketika tombol proses ini saya klik, itu akan muncul pesan, selamat datang Agus gitu. Agus itu maksudnya nama yang sudah diketikkan di sini. Selamat datang Agus, kemudian selamat belajar. Nah, gitu. Saya pengennya seperti itu. Nah, di bagian button diklik, satu aja. Kemudian di bagian properties, nah di sini, properties, itu ada namanya event. Event itu kejadian ketika objek itu diklik atau objek itu ada sesuatu gitu. Misalkan kan button, eventnya kan biasanya diklik ya. Ketika button diklik ini pengennya apa sih gitu. Nah, kita masuk ke event. Nah, di event, nah ini ya, eventnya banyak sekali dan setiap toolbox, komponen toolbox itu beda-beda eventnya. Nah, itu. Nah, ini saya pengennya ketika tombol proses itu diklik, itu akan muncul pesan gitu. Jadi, di bagian klik ini, klik 2 kali di kanannya ya. Bagian kosong ini klik 2 kali. Oke. Maka kita akan langsung diarahkan ke kode program. Ini kode programnya. Di dalam prosedur ini, private void button proses klik. Artinya, ketika tombol proses ini diklik, mau ada event atau kejadian apa sih gitu. Nah, saya pengen munculkan pesan. Oke, pesan. Jadi, pesan itu berarti message ya. Message box. Oke, sorry. Nah, kemudian, ini yang perlu teman-teman tahu. Text editornya Visual Studio itu autocomplete. Jadi ketika teman-teman mengetikkan sesuatu itu akan muncul seperti ini. Nah, kalau nggak muncul tekan aja Ctrl spasi gitu. Oke, message box. Jadi nanti akan muncul kotak dialog pesan gitu. Nah, so kita ketikkan ingin muncul tulisan apa? Katakan selamat datang. Gitu. Ini aja dulu ya. Nah, jangan lupa titik koma. Oke, coba kita running. Nah, ini ya. Ini saya ketikkan nama gitu. Agus. Nah, saya proses. Nah, tulisan yang muncul masih tetap aja selamat datang, tapi nggak ada kata-kata Agus. Oke, jadi ini udah berhasil. Kita close. Kita lanjutkan. Nah, untuk menambahkan variabel di sini, tambahkan tanda plus ya teman-teman ya. Plus. Nah, tadi nama textbox-nya apa? Teman-teman. Variabel textbox tadi kita beri nama apa? TXT nama ya, sorry. Nah, ini ketika aja TXT nama. Nah, karena dia adalah isinya itu teks, makanya variabelnya itu teks, maka kita ketikkan teks di sini. Sorry. Teks. Nah, berarti selamat datang, ini saya ganti selamat datang nanti Agus, teks, kemudian ada tulisan lagi.
ini akan muncul di bawahnya, selamat belajar. Selamat belajar. Itu. Nah, teman-teman perlu tahu, teks ini adalah properties ya. Teks ini adalah properties dari text box. Ya. Tadi kan nama textbooknya adalah txt nama. Kemudian dia kan punya properties teks. Jadi ini kan txt nama. Kita coba lihat nih desainnya. Nah, ini kita klik textbook satu kali, kita lihat propertiesnya. Nah, ini properties ya. Nah, propertiesnya ini yang dimaksud properties itu ini. Jadi textbook tadi kan namanya nih ya, txt nama punya properties nih .text. Nanti apapun yang diketikkan di sini itu ketika nanti diklik proses itu akan muncul tulisan yang di dalam textbooknya gitu. Oke, mungkin biar teman-teman paham kita ikuti aja dulu seperti ini ya. Nah, ini secara codingnya kurang lebih seperti ini. Ya, message box.show selamat datang txt nama.text selamat belajar. Oke, kita coba compile. Nah, ini hasilnya. Oke, coba kita ketikkan nama, masukkan nama. Agus, Sagu. Agus, kita proses. Ping. Nah, nih muncul nih. Selamat datang Agus, selamat belajar. Nah, biar benar. Budi. Selamat datang Budi, selamat belajar. Oke. Nah, oke. Sampai sini kita sudah berhasil membuat satu project sederhana Hello World-nya Windows Form Application seperti itu. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan tinggalkan komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.